Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi ini, yang mana pada akhir ajaran ini mungkin guru-guru sedang bergerak dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memaparkan sebuah diseminasi budaya positif. Dalam kesempatan ini mungkin saya minta sebagai ahli ya, karena ini adalah tuntutan dan hasil belajar saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam diseminasi ini merupakan termasuk peran dari guru penggerak itu, yang dimana guru penggerak itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya akan mencoba untuk belajar memimpin suatu pembelajaran dengan berjudul budaya positif, yang mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Agar mempersingkat waktu, akan saya mulai mungkin di sini. Yang pertama mungkin salam dan bahagia. Nah, ini adalah motto dari guru penggerak itu, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam yang berarti keselamatan dan bahagia, sesuai dengan kurikulum yang menuntut kepada filosofi Ki Hajar, yaitu pembelajaran yang bahagia. Mungkin apabila murid kita bahagia, otomatis dunia pun akan bahagia. Dan sebaliknya, apabila murid banyak tantangan dan tidak bahagia, otomatis guru pun berpikir gimana caranya murid agar bahagia. Nah, apa makna budaya positif? Ini adalah pertanyaan tematik ya. Dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Jadi setelah saya paparkan, pertanyaan ini akan terjawab. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini dapat membuat karakter siswa untuk lebih berkembang. Apabila budaya positif tidak diterapkan dan kelompok pendidikan yang berbahagia, anak akan lebih sulit untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Jadi peran budaya positif ini menurut saya itu sangat penting diterapkan di sekolah, khususnya di SMP ini. Perubahan paradigma ini dalam kurikulum ya, antara kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum Merdeka, dan sekarang sebelumnya kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka hampir kebanyakan atau semuanya itu didasari dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana anak itu bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Saya yakin anak didik yang ibu ajar sekarang itu mempunyai minat dan bakat, atau misalkan mempunyai kepribadian yang unik. Adapun misalkan siswa yang jarang menulis, jarang memperhatikan, kebanyakan diam, itu sebetulnya mereka mempunyai bakat yang unik. Nah, peran kita sebagai guru untuk memunculkan bakat apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ketiga, filosofi KID yaitu budi pekerti. Jadi anak itu pasti memiliki budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, seperti yang telah tadi saya sampaikan, jadi tugas guru untuk di kurikulum Merdeka ini adalah kita menuntun anak supaya selamat dan bahagia. Jadi kita mesti memverifikasi pembelajaran yang membuat anak bahagia. Berikut, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ini kita ibaratkan kita itu seorang petani yang mengurus anak dari biji jagung. Apabila kita merawatnya dengan baik, kita menanam, kita memberikan pupuk yang baik, serta merawat dari kecil sampai dewasa, nanti akan apabila kita merawat dengan baik,
akan terdapat akan menghasilkan jagung yang baik juga, dan sebaliknya. Jadi kita itu misalkan mendidik anak dengan cara-cara kita anak supaya bahagia dengan metode-metode kita yang baik, insya Allah akan melahirkan peserta didik yang baik pula. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi balik lagi ini sama seperti dengan anak itu mempunyai sifat yang unik. Kodrat alam, jadi anak itu mempunyai bawaan atau genetikanya masing-masing, mempunyai keunikan individunya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman, mungkin di era sekarang ini anak kebutuhan anak di masa zaman ini pada saat ini mungkin lebih kepada teknologi informatika. Jadi di kurikulum mereka ini yang dibesarkan itu adalah, yang diutamakan itu adalah pembelajaran TIK atau bisnis informatika. Jadi kodrat zaman itu, zaman sekarang ini anak lebih tertarik kemana nih pembelajaran. Jadi untuk di zaman sekarang sebutin apa? Gen Z gitu ya. Gen Z, anak itu lebih tertarik kepada HP. Nah, jadi kita menuntun supaya HP itu bermanfaat buat anak, bukan hanya untuk bermain game dan lain-lain. Terakhir, berpihak pada anak. Ini yang paling penting dalam kurikulum Merdeka itu, kita harus berpihak pada anak. Bukan haknya kita, misalkan anak itu bebas melakukan apapun, tapi kita mesti menuntun supaya anak itu yang pertama bahagia, dan kita sebagai pendidik itu berpihak pada anak. Ini sebetulnya kunci daripada kurikulum Merdeka yang sering digembor-gembor oleh pengawas, oleh media-media yang lainnya, berpihak pada anak. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini khususnya di lingkungan sekolah, jadi kita harus memberikan lingkungan yang positif. Yang positif seperti apa? Tidak ada pembulian, tidak ada kekerasan, tidak ada tekanan anak, sehingga anak merasa nyaman. Anak merasa nyaman, dan sehingga anak mampu berpikir dengan positif, mampu berpikir dengan kritis. Apabila di suatu lingkungan anak tidak dapat berpikir tidak dapat kenyamanan atau keamanan, anak itu tidak dapat untuk berpikir. Sama halnya dengan kita, apabila kita diam di suatu lingkungan yang tidak aman, kita tidak akan bisa bergerak apa-apa atau tidak dapat melakukan apa-apa. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Tidak aman, kita tidak akan bisa bergerak apa-apa atau tidak dapat melakukan apa-apa. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi guru. Jadi guru itu harus menciptakan situasi yang aman, nyaman, supaya anak dapat mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan kemerdekaannya. Perubahan paradigma sesuai dengan teori kontrol atau risk kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Gesser dalam kontrol teori untuk meluruskan atau miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengkontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi menurut Dr. William. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah stimulus tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jelas, kalau kita mengontrol seseorang jelas tidak bisa ya. Apalagi kita mengontrol murid, memaksakan murid untuk seperti apa. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus responnya itu terlalu negatif, kalau positifnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan jelas. Semua perilaku, anak-anak pun melakukan perilaku yang negatif memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sangat jelas.
bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol saya. Itu mesti ditanamkan dalam diri anak. Tidak bisa anak itu dikontrol orang lain. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tentang teori kontrol ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sekarang itu tidak ada pemaksaan atau bujukan gagal, yang ada itu hanya kolaborasi antara siswa dengan siswa atau guru dengan guru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Ini untuk positif. Jadi kita terapkan kepada anak itu tidak ada berpikiran menang atau kalah. Mestinya anak terus menang aja terus. Agar motivasi visinya itu kan tergali dan anak akan berhasil. Disiplin. Dan berikutnya disiplin. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam teori Ibu Merdeka Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru tidak boleh menghukum. Itu hanya alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi untuk disiplin ini kita harus membuat siswa itu untuk menyadari bahwa disiplin itu penting. Nah, nanti di halaman berikutnya akan saya jelaskan lagi tentang disiplin. Jadi disiplin itu pasti image yang pertama kita ada hukuman. Apabila saya tidak disiplin pasti dapat hukuman. Itu adalah teori-teori yang terdahulu. Bahkan pada saat saya menjadi siswa seperti itu. Disiplin nih. Kalau kamu jadi disiplin pasti akan dapat hukuman. Padahal tidak seperti itu. Padahal disiplin itu adalah kepatuhan pada peraturan, bukan hukuman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan guru yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Jadi syarat disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan guru yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Jadi dalam kurikulum merdeka ini mesti kita menerapkan disiplin yang kuat agar kemerdekaan anak itu dapat terlaksana dengan baik. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam dirinya atau dalam diri kita tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita, atau yang bisa dikatakan juga sebagai disiplin ekstrinsik. Intinya itu disiplin yang datang dari dalam diri siswa itu tertentu, dan disiplin dari luar bisa dari guru, bisa dari temannya, atau bahkan dari lingkungan yang lain. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk motivasi eksternal. Contoh pernyataannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau dalam misalkan peraturan, hukuman itu lebih kepada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sama juga ini motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tentang disiplin. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang paling baik diterapkan kepada siswa kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tentang disiplin. Contohnya mungkin pada saat siswa membuang sampah. Ini motivasi eksternalnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu dari eksternal. Terus membuang sampah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu lebih ke penghargaan. Apabila saya misalkan tidak membuang
membuang sampah, maka saya akan dapat pujian dari teman, akan dapat reward dari guru. Nah yang paling baik yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dalam hal ini dalam membuang sampah mungkin tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Contoh perilaku positif. Berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif itu yang paling baik itu peraturan kelas. Dari peraturan kelas adanya keyakinan kelas. Setelah terjadinya keyakinan kelas, terjadilah lingkungan yang positif. Setelah terjadinya lingkungan yang positif, budaya positif akan bisa diterapkan di sekolah. Jadi peraturan kelas itu yang paling kecil. Nah, di sini kita dalam konteks kurikulum merdeka, peraturan kelas itu sekarang sudah ditiadakan. Yang ada itu hanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang dapat menciptakan lingkungan yang positif. Apabila lingkungan positif terjadi di sekolah kita, anak-anak akan berkembang, akan lebih enak untuk belajar. Apabila lingkungan positif sudah terjadi di kelas atau di sekolah, barulah budaya positif itu akan muncul di sekolah kita. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah ini pertanyaan yang bagus ini. Tadi saya sudah menyinggung bahwa peraturan kelas itu sudah mungkin adalah sedikit. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini yang dilihatnya mungkin agak ditilang, padahal ini tujuan yang paling penting itu adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pun sama. Kalau dalam peraturan mereka takut, oh saya akan terdapat sanksi sosial. Padahal dalam keyakinannya itu ini tuh hanya untuk kesehatan mereka. Gitu. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama dalam peraturan mungkin dia takut akan ditegur oleh mentor atau misalkan dapat penilaian dari sini. Padahal secara keyakinan dirinya itu untuk menghargai diri sendiri, gitu. Untuk berikutnya keyakinan kelas ini, saya yakin ibu-bapak, ibu-ibu di sini sudah menerapkan keyakinan kelas. Bahkan ada yang sudah menjalankannya. Jadi di kurikulum merdeka ini, di kurikulum merdeka sekarang ini kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, bukan Gojek ya, dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi peraturan itu implementasi peraturan itu adalah adanya hukuman. Kalau keyakinan kelas, siswa yang buat, siswa yang memilih keyakinan apa yang akan dilakukan, dan siswa tersebut yang akan menaatinya. Jadi lebih keyakinan itu mereka akan lebih merasa bersalah dan tidak ada rasa takut, tapi lebih ke keyakinan intuisi mereka. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang dapat dimengerti oleh siswa. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah ini yang membedakan dengan peraturan. Kalau peraturan itu banyak, dan kebanyakan peraturan itu anak itu sering melanggar peraturan. Tapi dengan keyakinan kelas yang sangat sedikit, mudah dipahami, anak itu akan teringat. Dan anak itu dapat nanti misalkan, lebih ke instruksinya gitu. Dibandingkan peraturan atau peraturan melanggar karena lamun sesudah mengajarkan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas karena mereka yang buat, pernyataan mereka yang buat, otomatis mereka akan merasa malu apabila mereka tidak melaksanakannya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat
atau dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat, yaitu membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu sudah dibuat, tapi ada guru sebagai peninjau, itu harus melihat atau misalkan meninjau kembali apakah keyakinan kelas itu efektif atau tidak. Ini adalah perbandingan antara peraturan dan keyakinan. Kalau dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu tanggung jawab. Jadi siswa itu harus memiliki tanggung jawab, baik mengembalikan buku atau pada saat mereka melaksanakan piket kelas. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, pasti kalau dengan peraturan itu dilarang, kita harus, itu peraturan-peraturan. Tapi kalau dalam keyakinan kelas disikat sedemikian rupa agar dapat diingat oleh anak, yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba. Dalam keyakinan kelas kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, ini sering terjadi di kelas ya. Pada saat anak ingin mengumpulkan tugas, mereka saling berebutan. Nah, itu pasti ada dalam peraturan kelas. Tapi dalam kita singkat dalam keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Peraturannya gunakan masker dalam keyakinan kelas, kesehatan atau keselamatan. Jangan untuk peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan atau keamanan. Jadi diringkas supaya anak dapat lebih memahami dan dapat diingat. Nah, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa. Adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibimbing oleh guru dan dibuat oleh siswa, dari siswa oleh siswa untuk siswa. Yang kedua, siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Teknisnya ini bisa berupa seperti contoh yang selasa tampilkan, atau misalkan sesuai dengan teknik ibu masing-masing. Bahkan selain keyakinan kelas, karena di SMP ini mungkin kebanyakan guru mapel, ada juga kesepakatan atau keyakinan kelas pada saat pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Berikut ini masih contoh penerapan buat keyakinan kelas. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi dalam beberapa, kalau misalkan kita tanya satu persatu, anak pasti recok ya. Jadi ini adalah tekniknya, ini anak menulis satu persatu ke depan dan dikumpulkan dalam kertas. Nah, setelahnya itu nanti akan diambil, ada jawaban yang sama diringkas dan dijadikan untuk kesepakatan kelas, atau mungkin bisa juga untuk mapel kesepakatan belajar. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi ada kesepakatan ini ditandatangani oleh guru dan siswa agar siswa itu dapat menaati serta menjalankannya di kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat dalam mata pelajaran PJOK. Ini saya membuatnya dengan cara langsung musyawarah dengan anak-anak, tidak melalui seperti contoh yang tadi. Jadi saya menanyakan kepada anak-anak keyakinan apa yang akan dibuat pada saat pembelajaran PJOK. Yang diantaranya mungkin yang satu memakai baju olahraga, yang kedua aktif dalam pembelajaran PJOK, yang ketiga bersemangat, ini yang paling penting, yang keempat datang tepat waktu, dan yang kelima itu sering menghargai. Kenapa anak-anak atau saya misalkan membuat yang kelima itu saling menghargai? Karena dalam pembelajaran PJOK sering terjadi anak itu saling mendorong, saling mengejek, bahkan ada pun yang misalkan dalam olahraga permainan mereka ada yang kalah itu
mengejek. Jadi ini keyakinan kelas yang saya buat itu mesti ada saling menghargai. Itu ada slide video yang telah saya buat, bisa dilihat. Mungkin atau enggaknya mungkin bisa dilakukan aja. Mungkin ibu bisa lebih menarik lagi mungkin ya, karena ini saya secara penyebutan kepada anak bisa seperti yang tadi, anak dikasih sticky note untuk membuat keyakinan apa yang akan mereka buat. Nanti akan diatur sedemikian rupa. Untuk membuat keyakinan kelas, saya yakin ibu sudah melakukannya dengan teknik dan cara masing-masing. Itu hanya sebuah contoh ya yang saya praktekkan, itu banyak videokan kelas 8. Karena kita mungkin ada juga guru yang mungkin misalkan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran masing-masing. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Berikutnya itu adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam pernyataan ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, nanti kita akan jawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman menurut Burani. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman? Konsekuensi. Nah, ini konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pintar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi hukuman. Ini adalah hukuman. Yang ketiga terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat kelas. Ini adalah hukuman. Nah, untuk apabila ibu penasaran, akan saya lihat jawabannya ya. Nah, jadi murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Jadi cara menghukumnya itu anak itu tidak menggunakan sepatu seharian. Ini adalah perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi.
hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jelas kalau hukuman terus menyakitkan. Anak seharian tidak memakai sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam seharian, pasti itu akan terasa menyakitkan, malu atau sakit cemooh oleh temannya, itu lebih hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatunya harus terjadi karena kamu udah menyepakati gitu, itu adalah konsekuensinya seperti itu, harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, ya, seperti yang baru saya katakan. Jadi kalau misalkan hukuman itu lebih kepada sakit fisik maupun hati, baik jangka panjang atau jangka pendek. Kebanyakan jangka panjang. Mungkin di sini juga pernah, pada saat saya SMP saya pernah ditegur oleh guru A, pasti sampai sekarang pun ingat. Saya pernah di TK misalkan, karena pada zaman pada lama seperti itu, pasti sampai sekarang pun ingat, itu adalah hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak nyamannya kalau konsekuensi itu hanya jangka pendek. Misalkan konsekuensinya membersihkan kelas, itu hanya pada saat itu anak merasakan tidak nyamannya gitu. Anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau hukuman, anak itu pasti membenci kedisiplinan. Karena misalkan sering dihukum, otomatis otomatis anak itu akan merasa akan membenci tentang kedisiplinan karena akan mempunyai sifat pendendam. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Saya tidak mau coret-coret ini karena saya harus membersihkannya. Pasti itu akan ada kedisiplinan dari dalam diri. Lebih takut daripada hukuman. Hukuman itu sifatnya paksaan. Kamu mesti lari sebelum guru, itu paksaan. Jelas, saya terlambat saya mesti lari, itu adalah paksaan oleh guru yang menghukum mereka. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu menurut hukumannya untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena dengan konsekuensi tersebut. Berikutnya hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dengan hukuman, pasti anak akan bersembunyi, tidak akan jujur gitu. Siswa tersebut melakukan karena dengan hukuman mereka akan takut, sehingga anak itu kebiasaan akan berbohong. Untuk konsekuensi akan menjadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau dengan konsekuensi gitu, beda dengan hukuman pasti misalkan saya tidak akan jujur, karena apabila saya jujur saya akan mendapat hukuman dari guru tersebut. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini hukuman. Pasti anak apabila dihukum, mereka yang pertama itu akan merasa marah pada guru, bahkan bisa di belakang dasar guru teh. Pasti seperti itu. Yang kedua, rasa bersalah dan dipermalukan, kan rasa malu mereka apabila mendapat hukuman dan merasa tidak dihargai oleh guru. Hukuman identik dengan peraturan. Untuk konsekuensi ini identik dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam konsekuensinya kehilangan hak, misalkan kehilangan contohnya kamu tidak dapat melakukan pembelajaran ini, terus dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi itu sifatnya sementara. Kalau hukuman itu sifatnya pasti jangka panjang, dan kita pun sama. Apabila waktu dulu menjadi murid akan terngiang-ngiang pernah dihukum oleh guru, sampai detik saya ini pasti kita akan mengingatnya. Jadi untuk hukuman itu dampaknya itu jangka panjang. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, atau bertahan hidup. Kedua, cinta kasih atau dapat diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini pasti ada di dalam individu masing-masing, khususnya di peserta didik kita.
Bentuk cinta kasih atau diterima, kadang anak ada yang sabar, ada yang diperhatikan oleh gurunya. Untuk penguasaan, kadang anak bisa menuntut tugas, pengajaran. Itu adalah kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Kebebasan, ada anak yang mungkin mereka kalau apabila tidak ada guru mereka bersemangat, apabila ada guru mereka sering bolak-balik ke WC, mungkin sering ke kantin. Itu anak mempunyai kebutuhan yang ingin bebas gitu dan kesenangan. Dan sama misalkan pada saat guru menerangkan, anak di belakang ngobrol itu, mereka yang pertama kebebasan kesenangan gitu. Ini kebutuhan dasar manusia ini pasti ada di dalam diri peserta didik kan ibu ajar sekarang. Oleh karena itu kita harus mengetahui kebutuhan apa nih anak, misalkan kenapa keluar masuk, kebutuhan apa ini yang dibutuhkan. Berarti mereka ini kebebasan. Caranya seperti apa supaya kebebasan itu dapat kita kontrol dengan baik. Ini adalah contoh kasus Ibu Ani. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Agus BBM. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi satu situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, menurut ibu-ibu, ini alasannya apa ini? Sesuai dengan 5 kebutuhan manusia ini, Agus. Jadi Agus ini sering merebut makanan temannya, bukan hal sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sering gitu. Ini kebutuhannya apa ini Agus dalam kasus tersebut? Makan. Ada survival, bertahan hidup, belonging, ingin dicintai, penguasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan. Untuk bertahan hidup, pintar, berani. Jadi ini untuk bertahan hidup. Bahkan kenapa Agus ini merebut terus? Bisa jadi di rumahnya dia pulang makan, bisa jadi dia kasih bekal sedikit, tapi tidak mau untuk dipakai jajan. Jadi ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin si Agus ini jangan memperhatikan di kelas. Ingin perhatikan seperti apa? Dia merebut makanan temannya. Dan jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi anak itu pasti ada bosannya gitu. Berarti dia ingin bebas. Dan terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena kesal saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi ini bisa terjadi di kelas kita, bisa terjadi terutama di wali kelas. Kita sering, Bu, si Anu nangis karena Bu, si ini gini, itu pasti terjadi. Nah, dalam konteks ini kita mesti menanyakan dulu kebutuhan apa yang dia inginkan. Apakah dia ingin diperhatikan oleh orang lain? Karena seperti ini Bu, kalau di SMP terus saja dia membuli, ternyata di dalam hatinya tuh dia suka terhadap siswa tersebut. Nah, kita sebagai guru mesti mencari kebutuhan apa ini dalam pelanggaran gitu kan. Pasti ada saja siswa yang melakukan kesalahan. Jadi langkah-langkah ini mesti kita terapkan di kelas kita apabila anak melakukan suatu kesalahan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol.
5. Posisi kontrol untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum. Ada guru yang selalu menghukum. Mengerjakan lari, mengerjakan dalam kelas. Ada itu 5 posisi kontrol guru. Contohnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini yang tidak baik ini. Contoh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini adalah penghukum, Bu. Otomatis anak akan merasa tidak enak. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong karena takut dihukum. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid akan acuh terhadap guru karena sering menghukum itu. Dan perkataan murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pasti ini yang disebut cap guru galak. Karena guru itu keseringan itu adalah menghukum. Posisi kontrol guru itu adalah menghukum. Dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Jadi apabila murid itu sering kali dihukum, otomatis murid akan lebih sering melakukannya. Yang kedua, posisi kontrol guru yaitu membuat merasa bersalah. Giliran orang sungai. Perbuatan guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini bla bla bla. Saya kecewa atas perbuatan kamu. Ini adalah perbuatan merasa bersalah. Jadi misalkan apabila siswa, saya kecewa terhadap kamu nih karena kamu telah gini-gini, itu pasti siswa akan merasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Khususnya di perempuan, apabila murid perempuan dikatakan seperti itu, mungkin saya merasa bersalah. Pasti itu akan merasa bersalah. Laki-laki itu sama. Dan hasilnya posisi kontrol di membuat merasa bersalah ini yaitu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, sama seperti yang tadi penghukum. Nah, dalam dunia berkualitas, guru akan lebih dilakukan. Dan perkataan murid setelah guru melakukan perbuatan bersalah itu yaitu, Bu, maafkan saya, pasti maaf. Dan dampaknya para murid merasa rendah diri. Apabila ibu dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah, pasti anak itu akan lebih merasa rendah diri dan akan terasa berpikir terus, saya merasa bersalah sama si ibu anu. Pasti ada, ini pasti ada di pasal yang kita ajar sekarang ini. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ada yang seperti ini menerapkan sebagai teman. Besti kalau sekali nama. Jadi guru berkata, misalkan pada saat mereka melakukan kesalahan, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini karena sebagai teman itu, jadi guru yang membuat alasan karena sudah merasa menjadi teman dengan murid. Dan perkataan gurunya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, karena guru merasa sudah dekat atau misalkan bisa sebagai teman gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, itu kan seperti teman gitu. Hasilnya nanti siswa akan ketergantungan. Contoh misalkan dengan wali kelas, bantu wali kelas kasih pembaturan gitu ya. Nanti misalkan ketika ada permasalahan, nanti dia akan ketergantungan masalah tugas lah. Masalah misalkan pemasangan temannya khususnya di tugas, pasti nanti Bu, pesan nanti kami doa pasti mereka seperti itu murid. Karena mereka sudah merasa menjadi teman, jadi siswa itu akan merasa ketergantungan. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi apabila kita meletakkan posisi kontrol sebagai teman, itu dampak terhadap muridnya adalah murid akan merasa lemah, tidak mandiri dan ketergantungan terhadap guru yang mereka anggap sudah menjadi teman tersebut. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru berbuat, jadi guru kalau memantau itu pasti menghitung dan mengukur, menghitung keberhasilan siswa, mengukur
siswa atau menghitung kesalahan siswa, menghitung pencapaian siswa. Guru berkata, apa peraturannya? Ini sebagai pemantau. Perkataan sebagai pemantau. Hasil dari posisi kontrol sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri dan bisa diawasi. Siswa akan menyesuaikan diri dan akan bisa diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hubungan di dunia berkualitas. Perkataan murid, apabila kita sebagai pemantau dalam posisi kontrol, yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena itu lebih ke pemantau gitu. Karena saya kerjakan yang lima kita mantau ya, kalau itu pasti dicatat nilainya bakal goreng gitu. Jadi pertanyaan seperti itu. Dan dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, seperti yang saya baru katakan. Apabila ibu di posisi kontrol pemantau, anak itu akan mengerjakan karena mereka akan mendapatkan nilai karena dipantau oleh guru tersebut. Apabila guru tersebut tidak memantau, otomatis mereka itu tidak akan mengerjakan. Jadi lebih kepada menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya, berupa nilai lah, berupa pengakuan, dan berupa misalkan kenaikan untuk kedepannya. Dan yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah yang paling baik dalam meletakkan nilai positif di sekolah. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pasti kalau pada saat kita posisi kontrol di manajer, yang pertama itu adalah kita akan meletakkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap sifat yang mereka lakukan atau misalkan kesalahan yang mereka lakukan. Contoh perkataan guru sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini kontekstualnya ini sebagai manajer ya. Hasil menguatkan pribadi. Apabila kita sebagai manajer kepada siswa yang bermasalah akan menguatkan terhadap pribadi dirinya itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Perkataan murid, apabila guru posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi merasa bersalah gitu, karena ada gurunya itu sebagai manajer yang dampak pada murid apabila guru posisi kontrol sebagai manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dalam konteks ini posisi kontrol yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Jadi apabila siswa melakukan perbuatan yang atau misalkan positif, negatif, kita harus yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, kenapa kamu melakukan hal tersebut, mengevaluasi dan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Apabila diajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu, nanti dampak positifnya itu mereka akan mengevaluasi diri mereka dan bagaimana mereka akan melakukan memperbaikinya. Berikut, nah ini yang paling penting, restitusi. Apa itu restitusi? Yes. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah teknik, mungkin lebih ke teknik, bagaimana apabila siswa melakukan kesalahan, cara dulu seperti apa. Nah, dalam restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi tidak sebagai penghukum. Kalau penghukum, mereka akan lebih merasa bersalah atau misalkan lebih kepada tidak menaati guru. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua,
memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Jadi dalam restitusi ini, teknik restitusi ini, apabila siswa melakukan kesalahan, ini berupa tawaran, bukan paksaan. Kamu mesti begini, tidak, tapi tawaran. Apabila kamu melakukan kesalahan, tawarannya A atau B, tindakannya adalah A, B atau C gitu. Beda dengan hukuman. Hukum itu sifatnya memaksa gitu kan. Kamu tidak mengerjakan, otomatis kamu mesti lari sebelum pilih gitu. Itu adalah paksaan. Restitusi itu bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari restitusi itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, ini adalah cara yang terbaik untuk memperbaiki diri, ini adalah dengan restitusi ya. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Sama seperti yang tadi, jadi restitusi itu fokusnya pada karakter siswa, bukan tindakan. Kalau misalkan hukuman itu lebih pada tindakan gitu. Tindakan apa nih? Apabila siswa melakukan kesalahan, tindakan apa yang akan dilakukan? Kalau restitusi itu fokus pada karakter. Oh, ternyata karakter anak ini seperti ini, dia itu ingin diperhatikan. Jadi kita tekniknya itu dengan segitiga restitusi ini. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini yang paling penting. Jadi restitusi itu terfokus pada solusi. Solusi seperti apa? Nanti akan ada teknik-teknik untuk mencari segitiga restitusi itu. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau hukuman, pasti mereka tidak akan kembali ke kelompoknya karena merasa malu dan merasa terkecilkan. Tapi dengan restitusi, mereka akan kembali ke kelompoknya masing-masing dengan catatan seperti tidak terjadi hal sebelumnya gitu. 9 ciri-ciri restitusi. Contoh apabila siswa melakukan kesalahan, kita melakukan dengan konsep segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh pernyataannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita mesti menstabilkan dulu identitas. Jangan langsung kamu melakukan kesalahan. Nah, itu yang paling tidak penting. Yang paling tidak boleh itu dalam kurikulum mereka ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah contoh pernyataan apabila kita melihat atau mendapatkan siswa yang bermasalah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini terhadap keyakinan kelas ya. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dalam menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dengan segitiga restitusi tadi ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Contoh, kita balik lagi, ini pertanyaan restitusinya gitu. Apabila kita mendapati siswa yang bermasalah, kita mesti menstabilkan identitas terlebih dahulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang tadi. Jadi guru itu tidak langsung menjudgment gitu kan, anak melakukan kesalahan. Kalau misalkan kita langsung menghukum, menjudgment, otomatis berikutnya anak akan melakukan lagi seperti tersebut gitu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah
contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 8. Anak ada yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini bisa dibaca oleh. Jadi pada saat kesepakatan kelas kan datang mesti tepat waktu, ini ada anak yang datang tidak tepat waktu. Ini kasus yang pertama. Ini adalah tindakan saya sebagai guru untuk validasi tindakan dan menstabilkan identitas. Nah, ini adalah validasi tindakan dulu dan menstabilkan identitas. Dan saya tidak langsung menghukum ya, karena sudah tidak boleh untuk menghukumi siswa. Nah, dalam praktek segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol dengan tepat, apakah sebagai teman. Ini posisi kontrol yang telah tadi saya jelaskan ya. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Tentunya yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena ketiga posisi ini membantu murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya. Bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Jadi apabila kita mendapatkan anak yang melanggar atau misalkan melanggar keyakinan kelas, posisi kontrol apa yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut gitu. Nah, menurut saya ini posisi kontrol yang baik adalah kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena ketiganya ini membantu murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya. Sebuah terobosan menurut saya pribadi, ketika tahu tentang segitiga restitusi ini sebagai alternatif dalam pemecahan masalah dan sifatnya sangat fleksibel untuk diterapkan di lingkungan apapun. Langkah awal yang baik jika kita sebagai seorang guru mampu menerapkan praktik segitiga restitusi ini dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Budaya positif dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi tujuan utamanya kita itu untuk menciptakan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana budaya positif ini dapat menumbuhkan atau menjadikan siswa sebagai profil pelajar Pancasila, yang mana yang pertama itu bertakwa terhadap Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan benaran kritis. Mungkin ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Dengan adanya sebuah kegiatan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Yang dapat diterapkan sebagai salah satu cara dan upaya membangun budaya positif, keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid dan membangun kemandirian semua. Itu adalah barusan tanggapan dari kelas 8D ya, dari Apipah terhadap refleksi keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 8D. Dengan adanya sebuah kegiatan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dan upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid dan membangun kemandirian semua murid. Mungkin cukup sampai segitu Bu materinya. Jadi semoga
kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah, dan terutama kita dapat menerapkan keyakinan di kelas supaya terjadinya atau misalkan menciptakan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan visi di sekolah ini, yaitu menciptakan siswa didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.